Please welcome the Javu channel. Wangan Jujutsu Kaisen chapter 143 telah resmi dirilis. Mantap bukan? Akhirnya kita mendapat semua penjelasan tentang permasalahan-permasalahan di chapter-chapter yang lalu dengan jelas. Di chapter kali ini, wow banget bukan? Chapter 143 Wangan Jujutsu Kaisen ada beberapa hal penting yang akan Mimin bahas. Pertama, tentang skenario prank yang dilakukan Yuta Okkotsu yang didalangi oleh Gojo Sensei merupakan suatu permintaan dari Gojo Sensei. Tetapi untuk masalah menjadi Algojo untuk membunuh Itadori Yuji merupakan inisiatif dari Yuta sendiri. Wow, sangat cerdik dan berwawasan luas Yuta Okkotsu sampai dapat berpikir sejauh itu bukan? Kedua, identitas orang tua Yuji dan wanita yang memiliki bekas luka seperti Geto pun juga dibahas di chapter kali ini. Oke, jangan berlama-lama, mari kita bahas chapter 143 manga Jujutsu Kaisen. Let's check it out. Awal chapter 143 kali ini yang berjudul Lagi. Panel diawali dengan percakapan Naoya Zenin dan Yuta Okkotsu. Naoya sepertinya baru menyadari bahwa Choso bukanlah manusia setelah dia menganalisa semua teknik kutukan Choso. Luka yang diderita Naoya Zenin disebabkan karena tubuhnya menolak darah yang berasal dari Choso yang merupakan arwah terkutuk dan bukan manusia. Wah, mulai bisa berpikir jernih Naoya-san. Dari awal sampai babak belur kemana saja, sampai baru sadar bahwa Choso bukanlah manusia. Nice joke Naoya-san. Lanjut, percakapan antara Naoya dan Yuta berlangsung dengan Yuta menawarkan untuk menyembuhkannya dengan teknik pembalik atau reverse. Sebagai gantinya, Naoya harus memberitahukan bahwa Itadori Yuji telah mati kepada para petinggi Jujutsu. Mimin juga sempat melihat Choso yang masih terbaring di bawah. Sadis banget, sungguh kasihan Choso. Setelah keluar dari mulut buaya malah masuk ke mulut singa. Ungkapan yang cocok untuk Choso. Panel berpindah di bawah alam sadar Itadori Yuji. Lebih tepatnya ingatan Yuji Itadori waktu masih bayi pun diperlihatkan. Mungkin ini merupakan suatu efek dari alam bawah sadar Yuji setelah hampir mati. Di sini diperlihatkan ayah dari Itadori Yuji, yaitu Itadori Jin, dan kakek dari Yuji sedang berbincang-bincang mengenai permasalahan keluarga Itadori Yuji. Di sini Mimin mendapat informasi bahwa kakek Yuji menyuruh ayah Yuji untuk meninggalkan wanita itu. Yang dimaksud wanita itu di sini adalah ibu Yuji yang memiliki bekas luka seperti Geto. Kakek Yuji berkata, "Tinggalkanlah wanita itu atau kau akan mati," ujarnya. Ternyata istri pertama dari ayah Yuji telah mati. Dari istri pertamanya, ayah Yuji tidak mempunyai anak dan akhirnya bisa mempunyai Yuji setelah menikah dengan wanita tersebut. Kaori, istri pertama dari Itadori Jin, dia mati karena suatu alasan. Wah, kenapa ayah Yuji sepertinya masih menutupi kematian Kaori? Apa yang sebenarnya terjadi? Bikin penasaran bukan? Lanjut, sedang panas-panasnya berdebat, tiba-tiba ibu Yuji datang dan berkata, "Kalian sedang bicara apa?" Dan tiba-tiba rasa penasaran bukan, karena panel berpindah ke tempat Itadori Yuji yang telah siuman atau bangkit dari kematiannya yang kedua. "Nice Yuji, berapa nyawa yang kau punya?" Yuta berkata, "Oh bagus." Yuta terlihat senang melihat Itadori telah bangun. Itadori pun kaget ketika melihat Yuta dengan wajah kaget ala Yuji seperti biasanya. Akhirnya Yuta Okkotsu menjelaskan semua yang telah dia lakukan semata-mata hanya untuk melindunginya. Itadori Yuji atas permintaan Gojo Sensei. Yuji masih kebingungan di sini. Dia berpikir kenapa dia masih hidup
kepada Yuta. Yuta pun berkata, tepat setelah jantungmu berhenti, aku menyembuhkanmu dengan teknik kutukan pembalik, ujar Yuta. Yuta juga berkata bahwa ini kematian Itadori kedua yang dipalsukan. Pasti para petinggi Jujutsu akan mengetahuinya. Akhirnya kita diperlihatkan sifat Yuta Okkotsu, salah satu penyihir terkuat, juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Yuji. Mereka sama-sama menyayangi teman-temannya. Yuji masih depresi karena mengetahui bahwa ia telah banyak membunuh. Tapi Yuta dengan jelas menasihati Yuji. Yuta Okkotsu benar-benar bijaksana, bukan? Dan secara tiba-tiba Fushiguro muncul dan mengagetkan Itadori Yuji. Fushiguro mengajak Yuji kembali ke sekolah, tetapi Itadori menolaknya karena beberapa alasan tadi. Wow, ada satu hal menarik lagi. Ternyata Itadori tidak bertarung dengan serius saat melawan Yuta. Itulah penilaian dari Yuta, karena Itadori masih ragu tentang dirinya. Interesting, bukan? Apakah akan ada hasil yang berbeda jika Yuji serius? Ketika kita belum tahu. Lanjut, di sini Fushiguro berteriak meminta bantuan kepada Yuji karena Noritoshi Kamo telah membuat sebuah pertempuran sampai mati antara orang-orang dengan memakai teknik kutukan yang bernama Annihilation Migration, dan Tsukimi, yaitu kakak Fushiguro, terlibat di dalamnya. Fushiguro berkata kepada Yuji, "Kumohon Itadori, aku butuh bantuanmu." Dan chapter 143 pun bersambung. Apakah Itadori akan membantu Fushiguro untuk menyelamatkan Tsukimi? Dan juga Yuta Okkotsu juga ikut? Karena Yuta mendapat tugas dari Gojo Sensei untuk melindungi murid-murid kelas 1 dan 2. Wah, semakin menarik, bukan? Sekian pembahasan chapter 143 kali ini. Tetap di Dejavu Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!